Malam, saya Ari Widya Pertiwi, guru di SD Kanisius Gowongan. Saya akan mendongeng dengan judul Timun Mas dan Bos Covid. Cerita ini diadaptasi dari dongeng Timun Mas dan masa pandemi COVID-19 saat ini. Mau tahu kan ceritanya bagaimana? Yuk dengarkan dongengnya. Timun Mas dan Bos Covid. Pada suatu hari, hiduplah seorang wanita yang sudah tua. Ia dipanggil Mbok Rondo. Umurku sudah semakin tua. Suamiku juga sudah meninggal. Aku tidak kuat lagi kalau harus hidup seorang diri. Aku ingin mempunyai seorang anak yang bisa merawatku. Saat ini, Mbok Rondo sedang berjalan di hutan. Ia sambil terus memikirkan keinginannya. Tiba-tiba, muncullah satu sosok besar yang mendekatinya. Aku tahu keinginanmu, Mbok Rondo. Aku bisa mengabulkannya. Akan kuberikan biji mentimun ini kepadamu. Dan lihatlah nanti yang akan terjadi. Apa dengan ini aku bisa mendapatkan seorang anak? Tak usah kau tanyakan lagi. Itu akan terjadi. Tapi berjanjilah satu hal. Suatu saat nanti, apa yang kamu miliki itu akan kuambil kembali saat ia sudah beranjak dewasa. Mbok Rondo semakin penasaran dengan perkataan Bos Covid bahwa biji mentimun dapat mengabulkan keinginannya. Ia akhirnya menanam biji mentimun itu dengan rajin. Ia merawatnya juga setiap hari. Sampai pada waktu yang tak terduga, muncullah mentimun yang berwarna keemasan. Wah, ia pun segera membukanya. Dan hal yang sangat menggembirakan yaitu ada bayi perempuan di dalamnya. Cok Ayu, anakku, kamu kuberi nama Timun Mas ya. Besok kalau kamu sudah besar dan bertemu Bos Covid, larilah sejauh-jauhnya. Pergi yang jauh, nak. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, Timun Mas semakin beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik nan jelita. Mbak, lagi di mana? Aku sudah pulang. Oh, ya, baru beli makan ya? Terima kasih ya, Mbak. I love you full, Mbak. Di tengah perjalanan pulang, Mbok Rondo bertemu dengan Bos Covid dan ia menagih janjinya. Hei, Mbok Rondo. Aku dengar anakmu sudah semakin besar dan kini menjadi gadis yang cantik. Aku akan memintanya kepadamu. Serahkan
Timun Mas sekarang juga. Mengetahui hal itu, Mbok Rondo semakin panik karena ia sangat mencintai Timun Mas. Dan ia juga tidak rela untuk menyerahkan Timun Mas kepada bos Covid. Mbok Rondo akhirnya segera pergi dan berlari dengan cepat. Timun Mas, kau harus segera lari sekarang. Bos Covid sudah datang. Mendengar teriakan dari Mbok Rondo, Timun Mas segera pergi dan berlari sekencang-kencangnya dan sejauh-jauhnya. Ia pun semakin gusar dan panik. Tak disangka, di tengah hutan ia bertemu dengan seorang yang sangat bijaksana, cerdas, dan sederhana. Siapa ya kira-kira orang itu? Dek, Cahayu, tidak usah panik. Tenang. Aku akan memberi sesuatu kepadamu. Terimalah benda-benda ini untuk melawan bos Covid. Ingat, jangan panik. Tetap tenang dan selalu waspada. Kita pasti bisa. Baik, Pak De Jokowi. Bos Covid pun menemukan Timun Mas. Dan dengan sergap, ia segera mengejar Timun Mas. Timun Mas, kemarilah sayang. Datanglah kepada aku, Timun Mas. Aku tidak akan mau menyerahkan diriku kepadamu. Dasar bos Covid jahat. Bos Covid terus mencoba menangkap Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan kantong untuk melawan bos Covid yang ia dapatkan dari Pak De Jokowi tadi. Ia melemparkan benda pertama, yaitu biji mentimun. Ia lemparkan biji mentimun itu dan ternyata jeng, biji mentimun berubah menjadi hand sanitizer. Timun Mas pun segera menggunakannya. Cerut. Ia gunakan di telapak tangannya. Lalu ia juga mengeluarkan benda yang kedua. Ternyata ada sebuah jarum. Dan jarum itu berubah menjadi multivitamin. Wah, ia senang dan Timun Mas pun segera meminumnya. Enak sekali vitamin ini. Timun Mas pun mengeluarkan benda yang ketiga yang berisi terasi. Dan terasi itu berubah menjadi masker. Wah, lalu ia gunakan masker itu. Dan Timun Mas siap untuk menyerang bos Covid. Bos Covid melihat Timun Mas itu, ia pun merasa takut dan terpental pergi menjauh. Dan akhirnya bos Covid kalah dari Timun Mas. Mati kau bos Covid. Yeay, aku menang. Ya, begitulah akhir dari cerita Timun Mas dan bos Covid. Nah, dari cerita dongeng tadi kita bisa belajar untuk yang pertama, yaitu kita tidak boleh memberikan sesuatu dengan pamrih. Jadi jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya harusnya tidak meminta balasan. Ya sama ya seperti tadi yang dilakukan oleh bos Covid, dia meminta balasan. Yang kedua, pada masa pandemi saat ini harusnya kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita. Ya, menggunakan 3 senjata tadi ya, seperti yang dilakukan Timun Mas, menggunakan masker, hand sanitizer,
dan minum makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, minum air putih yang banyak. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh dari Presiden kita, Pak Jokowi. Tadi ada Pak D. Jokowi juga ya. Ya. Sekian dongeng ini dari saya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Salam. Bye-bye.